Tapi perutnya tuh tetap makin gede gitu loh. Bahkan di usia kehamilan yang 5 bulan, yang sebenarnya perutnya harusnya nggak gede-gede banget, kelihatannya perutnya Rosa nih kayak hamil tua gitu loh. Perutnya gede banget. Nah, gara-gara kayak gitu, nyokapnya Doni tuh ya makin concern. Padahal vitamin dari dokter tuh udah diminum rutin. Rosa juga gak banyak aktivitas yang bikin capek, makannya juga teratur gitu loh. Akhirnya nyokapnya Doni ini adalah buat minta ke ustadznya dia, buat dikasih air sama ustadznya ini buat kesehatan Rosa dan bayinya gitulah. Nah, nyokapnya Doni ini mikir ya buat jaga-jaga aja, nggak ada yang macem-macem gimana-gimana gitu loh. Dikasihlah tuh air yang udah didoain sama ustadznya nyokapnya Doni ini. Terus nyokapnya Doni nyuruh Doni buat ngasih ke istrinya. Awalnya Doni nggak mau, Moe. Tapi nyokapnya ini maksa, kayak udah nurut aja lah, biar sehat istrinya. Gak ada salahnya juga buat jaga-jaga doang gitu. Akhirnya dilakuin lah tuh. Doni ini nyampurin si air putih yang udah didoain, dicampur ke kalau misalkan Doni lagi bikinin teh buat istrinya. Terus kalau misalnya Rosa minta ambilin minum, dia kasih air ini gitu. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, perutnya si Rosa ini kayak melilit dan Rosa tuh ngakunya sakit banget badannya dia. Dibawalah ke rumah sakit, dicek sama dokter, dan tiba-tiba setelah dicek USG, bayinya Rosa ini gak kelihatan bergerak, Moe. Gak ada kelihatan detak jantungnya. Padahal harusnya kalau bayi dicek ke USG ada detak jantungnya gitu kan. Iya. Kayak gerak-gerak dikit gitu loh. Apalagi dia udah 5 bulan kan, Bi? Betul, harusnya udah kelihatan kan. Dicek lagi ke rumah sakit lain pun begitu juga. Yang kelihatan di USG tuh bukan bentuk bayi yang kecil kayak ya 5 bulan, kalau dicek di USG tuh kayak kelihatan sedikit anggota tubuhnya atau gimana. Ini tuh enggak, kayak cuma segumpal daging doang dan gak gerak sama sekali. Aneh juga kan kenapa bisa kayak gitu loh. Setelah dicoba ke medis pun gak bisa, kemana-mana pun gak bisa, si ibunya Doni ini akhirnya ngida lagi. Dia maksa buat ke ustadznya dia. Dan akhirnya setelah Doni, Rosa, dan nyokapnya Doni ke situ, dilihat sama ustadznya ini, dan menurut si ustadz ini, dia bilang, ternyata anak yang dikandung sama Rosa itu bukan anak manusia, tapi anak genderuwo. Dan ternyata hal ini kejadian gara-gara di saat itu yang pertama kali Doni itu dinas keluar, yang dia ditinggal 5 hari, itu tuh si Rosa dalam tanda kutip lagi main sama genderuwo yang nyamperin si Rosa. Gila. Jadi si Rosa ini disetubuhin sama genderuwo, yang mana genderuwonya itu tuh ada di sekitar rumahnya si Rosa dan Doni. Dan ketika Doni ini gak ada di rumah, si genderuwo ini masuk ke dalam rumahnya Rosa dan Doni, dan kayak seakan-akan kelihatan seperti Doni gitu loh. Jadi ya yang mereka lihat di USG itu sebelumnya, itu bukan bayi manusia, tapi bayi genderuwo, Nat. Dan janin yang di dalam kandungannya Rosa ini mati gara-gara air yang udah didoain sama si ustadz ini. Setelah itu singkat cerita akhirnya mereka ke dokter. Kandungan yang udah jadi daging ini dikeluarin, dan ya yang keluar hanya daging-daging dan darah-darah yang menggumpal aja gitu loh. Jujur kasihan banget sih. Tapi di situ Doni pun ya ikhlas gitu sama apa yang udah terjadi sama istrinya. Anjing, berarti kasarannya kayak si Rosa tuh emang diincer sama genderuwo ini buat disetubuhin gitu ya? Iya betul. Sampai hamil gitu masalahnya. Dan bahkan yang dia kandung bukan anak si Doni, ya anak genderuwo itu gitu loh.